Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtada bihuda ila qiyamis sa'ah wa ba'd. Akhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Kita masuki pasal keempat dari bab ikhtitam, bab penutup, yaitu bayanu namadzuj minal bid'il mu'asirah, keterangan atau penjelasan tentang beberapa contoh bid'ah-bid'ah yang kontemporer, yakni yang ada di masa kita. Di sini tidak disebutkan semuanya, namun hanya beberapa yang terpenting untuk menjadi perhatian bagi kita. Bid'ah-bid'ah kontemporer sesungguhnya sangat banyak sekali, yaitu kalau dilihat dari masa kita yang sudah semakin mendekati kiamat ini, sebagaimana yang juga diisyaratkan di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika sudah mendekati kiamat maka akan berkurang orang-orang yang berilmu, sedikitnya ilmu. Maksudnya orang yang berkurang yang menuntut ilmu, yaitu sedikitnya ilmu, banyakkan kaum muslimin tidak mengetahui agamanya secara baik. Kemudian banyaknya kasratud du'at ilal bid'ah wal mukhalafat, banyaknya para dai, para propagandis yang menyeru kepada berbagai macam kebid'ahan dan amalan-amalan yang menyelisihi dari tuntunan dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasaryanu tashabbuh bil kuffar fi 'adatil muslimin wa tuqusihim. Termasuk di antara berbagai macam kebid'ahan yaitu di akhir zaman ini, yaitu cepatnya bersegeranya orang meniru perbuatan atau adat istiadat orang-orang kafir. Jadi mereka memasukkan kebiasaan orang-orang kafir ke dalam adat istiadat kaum muslimin, juga menyerupai dengan acara-acara keagamaan mereka. Hal ini misdaqan liqaulihi azza wa jalla, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Hal-hal yang terjadi ini telah dibenarkan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau mengatakan di masa hidup beliau dahulu. Beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini sahih menurut penilaian Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Nabi bersabda, la tattabi'unna sunana man kana qablakum. La tattabi'unna, sungguh niscaya kalian benar-benar akan mengikuti sunana man kana qablakum, sunnah-sunnah dari umat-umat terdahulu sebelum kalian. Umat-umat sebelum kalian, yang isyaratnya umat-umat sebelum kalian di sini adalah umat Yahudi, Nasrani, Majusi, dan umat-umat yang ada sebelum Islam datang. Hadis ini mengisyaratkan bahwa akan banyaknya perbuatan-perbuatan kaum muslimin yang meniru-niru kebiasaan daripada agama-agama terdahulu, baik itu Yahudi, Nasrani, Majusi, dan yang lainnya. Dan fakta ini benar-benar telah kita saksikan dan kita lihat sendiri betapa kaum muslimin mereka banyak berpolah, berperilaku seperti perilaku umat-umat terdahulu, yaitu maksudnya umat-umat yang telah lebih dahulu dari kita, dari bangsa Nasrani, Yahudi, ataupun Majusi, ataupun yang lainnya, yang mereka melakukan apa saja yang menyimpang dari agamanya, maka kita banyakkan dari kaum muslimin mengikuti mereka.
Di sini akan disebutkan 3 kebidahan yang terpenting yang terjadi di zaman sekarang. Wahia al-ihtifalu bil maulidin nabawi, yaitu mengadakan atau merayakan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, at-tabarruku bil amakin wal asar wal amwat wa nahwi dzalik, bertabaruk dengan tempat ataupun peninggalan-peninggalan, pusaka-pusaka, juga bertabaruk dengan orang-orang yang sudah mati, serta berbagai macam peninggalan-peninggalan lainnya. Yang ketiga, al-bid'u fi majalatil ibadat wa taqarrubi ilallah, berbagai macam bid'ah fi majalatil ibadat, yaitu di sektor-sektor ibadah, di bidang-bidang ibadah, juga di dalam amalan-amalan yang dilakukan untuk bertaqarrub kepada Allah. Nah, ini muncul berbagai macam bid'ah di dalam ibadah dan bid'ah dalam amalan-amalan untuk taqarrub kepada Allah. 3 kebidahan ini yang sangat menonjol dan yang terbesar yang terjadi di umat ini, yaitu umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir zaman ini, yang kita akan mempelajari atau mempelajari secara rinci mengenai 3 bid'ah ini agar menjadi perhatian bagi kita dan mewaspadainya. Yang pertama adalah bid'ah al-ihtifalu bi munasabatil maulidin nabawi fi Rabiul Awal, perayaan yang diadakan bertepatan dengan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Rabiul Awal. Hal yang telah lama berlangsung di zaman ini dan juga masa-masa sebelum ini, yaitu kebiasaan sebagian kaum muslimin atau kebanyakan kaum muslimin, mereka bertasyabbuh terhadap orang-orang kafir atau menyerupai perbuatan orang-orang kafir, orang-orang Nasara, di dalam segala amalan-amalan mereka atau di dalam beberapa amalan mereka. Di antaranya adalah yang disebut dengan perayaan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin yang mereka jauh dari ilmu dan juga para tokoh-tokoh ulama yang mereka menyimpang di dalam pelaksanaan agama, mereka mengadakan perayaan di bulan Rabiul Awal di setiap tahun berkenaan bertepatan dengan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Faminhum man yuqimu hadzal ihtifala fil masajid. Ada di antara mereka yang mengadakan perayaannya ini di masjid-masjid. Faminhum man yuqimu fil buyut awil amkinatil muaddah lidzalik. Dan di antara mereka ada pula yang mengadakan perayaan Maulid Nabi ini di rumah-rumah. Awil amkinah al muaddah lidzalik, atau di tempat-tempat yang memang disediakan untuk peringatan-peringatan seperti ini. Wa yahduru jumu'un katsirah min duhama'in nas wa awamuhum. Pertemuan ataupun perayaan Maulid Nabi ini banyak dihadiri oleh yaitu tokoh-tokoh masyarakat, juga orang-orang awamnya. Ya'maluna dzalika tashabbuhan bin nasara fi ibtida'ihimul ihtifal bi maulidil masih alaihi salam. Hakikatnya yang mereka lakukan itu adalah sikap meniru atau mencontoh perbuatan orang-orang Nasrani yang membuat kebid'ahan di dalam agama mereka, yaitu mengadakan perayaan kelahiran Nabi Isa al-Masih alaihissalam. Hakikatnya itu. Dan ini juga hal yang serupa ini yang menumbuhkan peringatan Maulid Nabi di zamannya Salahuddin al-Ayyubi dan juga sebelumnya. Karena memiliki beberapa fase munculnya daripada peringatan Maulid Nabi ini yang sebelumnya tidak pernah ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan peringatan ini termasuk bid'ah karena definisi bid'ah itu adalah amalan yang tidak pernah dicontohkan, diajarkan, yang tidak ada pernah sandarannya di dalam agama ini, yaitu di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal
Di masa Nabi sangat memungkinkan untuk dilakukannya peringatan Maulid Nabi, sangat bisa, tidak ada halangan. Nabi SAW hidup dan bahkan beliau paling tahu kapan beliau lahir, sangat tahu. Sedangkan tanggal 12 Rabiul Awal ini tidak mutlak benar, karena ada riwayat yang lebih sahih yang menunjukkan hari kelahiran Nabi SAW pada tanggal antara 8 atau 9, saya lupa, dari bulan Rabiul Awal dan bukan tanggal 12. Justru tanggal 12 Rabiul Awal adalah hari wafatnya Rasulullah SAW, yang tidak diingkari oleh kaum muslimin seluruhnya. Umumnya peringatan ini, lebih-lebih lagi, ini adalah sebuah kebid'ahan dan sikap meniru-niru orang-orang Nasara, maka tidak lepas dari terjadinya perbuatan-perbuatan mungkar dan bahkan sampai kepada tingkatan syirik. Seperti diantaranya membuat kasidah-kasidah atau bait-bait syair yang dalam satu kumpulannya disebut kasidah, yang di dalam kasidah itu, kumpulan syair-syair itu, adanya sikap berlebih-lebihan terhadap diri Rasulullah SAW, yang sikap berlebihannya ini sampai kepada tingkat berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan meminta pertolongan dalam kesulitan kepada selain Allah, tapi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh telah melarang umatnya, kita semua, untuk memuji Nabi dengan sikap berlebih-lebihan. Beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian memuji-mujiku secara berlebihan seperti orang-orang Nasara, mereka menyanjung-nyanjung putra Maryam secara berlebih-lebihan, yaitu sampai mengangkatnya kepada derajat anak, mengatakan Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Bahkan mereka juga mengatakan bahwa Nabi Isa adalah Allah, atau mereka mengatakan Allah adalah Trinitas, Salisus Salasah, 3 unsur dari 1 dari 3 unsur, Salisus Salasah. Maka Nabi SAW mengatakan, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam, janganlah kalian menyanjung-nyanjungku secara berlebihan seperti orang-orang Nasara menyanjung-nyanjung putra Maryam secara berlebih-lebihan. Beliau mengatakan, innama ana abdun, aku hanyalah seorang hamba, yakni manusia biasa. Yang ini juga dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Qur'annya. Allah merintahkan Nabi-Nya untuk mengatakan hal yang serupa. Kul, katakan wahai Nabi, innama ana basyarum mithlukum, sungguhnya aku adalah manusia seperti kamu. Faqulu Abdullah wa Rasuluh, maka ucapkanlah, panggillah aku Abdullah Rasulullah, sebutlah aku sebagai Abdullah Rasulullah, hamba Allah dan utusan Allah. 2 kalimat ini, Abdullah dan Rasulullah, Rasuluh, hamba Allah dan utusannya, merupakan rukun daripada syahadatun nubuwah atau syahadatun risalah, yaitu ketika kita mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, atau wa asyhadu anna Muhammadan abdullah wa rasuluh, aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad, beliau adalah hamba Allah dan utusannya. Ini Abdullah wa Rasuluh, ini 2 rukun daripada syahadatul risalah. Maknanya apa abdun? Allah menyebutkan Nabi SAW sebagai hamba, yakni untuk tidak diperlakukan secara berlebih-lebihan. Beliau adalah hamba Allah sebagaimana hamba-hamba Allah yang lainnya, yang dilarang kita untuk bersikap berlebih-lebihan terhadap diri beliau sebagai hamba Allah. Maknanya sebesar apapun sikap penghormatan kita dan penghargaan kita kepada Nabi SAW, tidak boleh melampaui beliau sebagai manusia biasa, yaitu tetap sifat-sifat beliau sebagai manusia. Yamshuna fil aswaq, mereka
berjalan di pasar-pasar, ya'kulun wa yashrabun, mereka makan dan minum sama dengan manusia lainnya. Bahkan kadang mereka sakit, yakni para nabi dan rasul juga kadang sakit sebagaimana juga manusia lainnya. Kadang bersedih, kadang gembira dan sebagainya. Yang itu semua sifat-sifat ini ada pada para nabi dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu Abdullah adalah rukun pertama agar kita ditegaskan bahwa beliau hanyalah hamba Allah, untuk tidak kita sikapi secara berlebih-lebihan. Sedangkan Rasuluh, utusannya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah untuk menegaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia tapi memiliki kekhususan tersendiri. Beliau adalah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita memenuhi hak beliau sebagai utusan Allah, yaitu mengimaninya, mentaatinya, dan menjalankan perintah maupun menjauhi larangan-larangannya. Kedudukan beliau sebagai Rasul Allah, utusan Allah, yaitu yang membawakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Maka ini adalah rukun daripada ucapan syahadatur risalah atau syahadat kerasulan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Sikap berlebih-lebihan ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi di dalam peringatan-peringatan Maulid Nabi atau perayaan-perayaan yang diadakan berkaitan dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka membacakan bait-bait syair ataupun pujian-pujian yang di dalamnya mensifati Nabi sallallahu alaihi wasallam melampaui daripada kedudukan beliau sebagai manusia dan nabi, sebagai manusia dan nabi, sebagai hamba Allah dan nabi. Dan di antara kemungkaran-kemungkaran yang sering terjadi pada perayaan-perayaan Maulid Nabi, di antaranya tadi dibacakannya nasyid-nasyid secara berbarengan yang memiliki irama, nada irama. Kemudian juga diiringi dengan genderang atau gendang. Dan berbagai zikir-zikir sufi yang dibuat-buat juga muncul, dikumandangkan, dilantunkan, dan bahkan tidak jarang pula adanya percampuran antara lelaki dan perempuan di dalam pelaksanaan peringatan serupa. Yang itu semua akan menimbulkan fitnah dan mendorong kepada terjadinya perbuatan-perbuatan keji dan kotor yang tidak dibenarkan oleh agama. Wa hatta law khala hadzal ihtifal min hadil mahadir, sekiranya pun perayaan-perayaan serupa ini tidak terjadi di dalamnya hal-hal yang diperingatkan di atas, waqtasara 'ala al-istima' wa tanawul at-ta'am wa idharil farah kama yaqulun, dan hanya kumpul-kumpul saja, makan makanan, kemudian menunjukkan kebahagiaan, sebagaimana mereka katakan fa innahu bid'atun muhdatsah. Akan tapi itu adalah bid'ah yang diada-adakan. Wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap yang dibuat-buat itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Dan ini apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bukan perkataan selain beliau, bukan perkataan manusia biasa. Dan peringatan yang serupa itu aidan huwa wasilatun ila ayatatawwar wa yuhsalu fihi ma yuhsal fil ihtifalatil ukhra minal munkarat. Di samping perayaan-perayaan ini akan menjadi media, menjadi perantara terjadinya perkembangan atau tumbuh kembangnya kebid'ahan ini, sehingga akan menghasilkan kemungkaran-kemungkaran yang lebih besar di dalam perayaan-perayaan yang diadakan di tempat lain, akan melahirkan perayaan lain. Kita mungkin hanya perayaan Maulid Nabi, nanti akan ada perayaan selain Maulid Nabi. Di zaman Syiah juga ada perayaan 5 perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, peringatan maulidnya Hasan, Husain, Ali, dan Fatimah. Ini sampai 5 yang kemudian di Bani Utsman, di Daulah Utsmaniyah dihapuskan setelah hancurnya Safawiyah.
kemudian dihilangkan kebidahan ini, kemudian muncul lagi di masanya Salahuddin Al-Ayyubi dan juga di masa-masa di daerah Maroko, terutama di abad keberapa saya lupa itu, yang akhirnya itu menjadi muncul, tapi cuma satu bid'ahnya, yaitu ikhtifal perayaan Maulid Nabi kita Muhammad SAW saja. Di sini terangkan oleh al-mu'allif Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala, wa qulna, kami katakan, innahu bid'atun li'annahu la asla lahu fil kitab was sunnah wa amali salafis salih wal qurunil mufaddalah. Dikatakan perayaan Maulid Nabi itu bid'ah li'annahu la asla lahu, karena tidak ada dasarnya, fil kitab was sunnah, baik di dalam Al-Quran, kitabullah, maupun dalam sunnah Nabi SAW, wa amalis salafis salih, maupun amalan dari para salafus salih, yaitu para sahabat, wal qurunil mufaddalah, juga tokoh-tokoh agama, yaitu imam-imam, ulama-ulama di 3 generasi yang utama, yaitu mereka yang hidup di masa para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Di masa para sahabat, mereka semua kondisinya baik. Tidak ada di kalangan mereka di masa sahabat, di kalangan para sahabat, yang mereka membuat kebid'ahan sama sekali. Kalau ada yang mengatakan, fulan mengatakan ni'matul bid'ah, Umar bin Khattab mengatakan hadhihi ni'matul bid'ah atau ni'matul bid'ah hadhihi, ini ungkapan-ungkapan kebahasaan dan bukan ungkapan syariat, dan telah dijelaskan oleh para ulama dengan dasar-dasar yang sangat gamblang. Dan juga di masa generasi tabi'in, tabi'in ini tidak semua mereka yang hidup di masa ini kemudian yang muslim dikatakan tabi'in. Tabi'in di sini adalah mereka yang alladzina taba'uhum bi ihsan, hanya mereka yang mengikuti jejak para sahabat Nabi dengan cara yang baik dan benar, yaitu yang mengikuti cara beragamanya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum di dalam mengamalkan kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian demikian pula tabi'ut tabi'in, generasi ketiga, yaitu generasi cucu para sahabat, yaitu mereka yang tidak berjumpa dengan para sahabat dan mereka beriman dengan murid-murid para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka pun adalah golongan-golongan, yakni yang beriman dan beramal saleh, ataupun mereka dari golongan tabi'ut tabi'in adalah mereka yang benar-benar mengikuti jejak pendahulunya dengan cara yang baik dan benar, dan bukan seluruh yang hidup di masa itu dari kaum muslimin. Wa inna ma hadatsa mutaakhiran. Jadi amalan peringatan itu adalah amalan yang baru, yang ada belakangan, yaitu ba'dal qarnir rabi al-hijri, yang muncul setelah abad ke-4, setelah abad ke-4, ya, ini mulai masuk ke abad ke-5. Ahdatsahu al-Fatimiyuna asy-Syiah, yang memulai membuat bid'ah ini adalah orang Syiah, orang Fatimiyah, dari Bani Fatimiyah. Mereka yang ini tanpa disadari sungguhnya ini melanjutkan peringatan Maulid Nabi itu, melanjutkan kebid'ahan yang dimunculkan oleh orang-orang Syiah. Qala al-Imam Abu Hafs Tajuddin Al-Fakihani rahimahullah, berkata al-Imam Abu Hafs Tajuddin Al-Fakihani rahimahullah, amma ba'du, adapun selanjutnya, faqad takarrara su'alu jama'atin minal mubarakin 'anil ijtima'i alladziina ya'malu ba'dun nasi fi syahri Rabiul Awwal wa yusammunahu al-maulida. Hal lahu aslun fid din wa qasadul jawab 'an dzalika mubayyinan wal idha' anhu mu'inan, faqultu wa billahi taufiq. Kata beliau al-Imam Abu Hafs Tajuddin Al-Fakihani rahimahullah, adapun selanjutnya, maka sungguhnya telah berulang kali terjadinya, dilontarkannya pertanyaan oleh segolongan orang-orang yang insya Allah diberkahi oleh Allah, yakni berkaitan pertanyaan mereka tentang berkumpulnya sebagian orang, perkumpulan yang dilakukan oleh sebagian orang di bulan Rabiul Awal, yang mereka sering menyebutnya dengan sebutan Maulid. Halahu asrun fid din, apakah peringatan Maulid seperti ini ada dasarnya dalam agama? Pertanyaan ini dilontarkan berulang kali kepada para ulama, termasuk kepada al-Imam Abu Hafs Tajuddin Al-Fakihani rahimahullahu taala. Maka waqasadul jawab, dan mereka ingin mendapatkan jawaban andalika tentang perkara ini.
mubayyinan wal idha'an humu'inan, yaitu yang jawaban yang dapat menerangkan serta menjelaskan. Maka fakultu, maka aku katakan wabillahi taufik, dengan mohon pertolongan, mohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau katakan, la a'lamu li hadzal maulidi aslan fi kitabin wala sunnah. Saya tidak menemukan satu dasar pun di dalam kitabullah maupun dalam sunnah Rasul SAW pada peringatan maulid seperti ini. Wala yunqalu amalu an ahadin min ulama'il ummah alladziina humul qudwah fid din. Dan tidak pernah amalan yang serupa ini dinukilkan dari seorang ulama, dari ulama-ulama umat ini yang mereka dijadikan teladan di dalam beragama. Al-mutamassikuna bi atharil mutaqaddimin, ulama-ulama yang berpegang teguh dengan asarnya para pendahulunya, yaitu dengan riwayat-riwayat para pendahulunya. Bal huwa bid'atun ahdatsaha al-batilun. Bahkan sesungguhnya peringatan Maulid Nabi itu adalah amalan bid'ah yang diada-adakan oleh orang-orang yang menyukai kebatilan. Wa syahwatu nafsin ightana biha al-akalun. Dan ini hanyalah syahwat nafsu saja yang digemari oleh orang-orang yang gemar makan. Ini disebutkan oleh Abu Hafs Tajuddin Al-Faqihani rahimahullahu taala dalam risalahnya Al-Maurid fi Amalil Maulid. Dan ini sudah lama di abad-abad terdahulu, yakni bukan sekarang, dan sudah dibantah oleh para ulama, sudah dijelaskan oleh para ulama tentang kebid'ahan daripada peringatan Maulid Nabi ini. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala sendiri beliau mengatakan, wa kadzalika ma yuhditsu ba'dun nas imma mudahatan lin nasara fi milad Isa alaihi salam wa imma mahabbatan lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'diman. Dan demikian itulah kebid'ahan yang dilakukan oleh sebagian manusia. Baik mereka melakukannya karena mencontoh, meniru orang-orang Nasrani yang mengadakan peringatan kelahiran Nabi Isa alaihissalam, yaitu Natalan, ataupun yang mendorongnya adalah rasa cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan karena ingin memuliakan dan mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min ittikhadi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dengan menjadikan peringatan Maulid Nabi sebagai hari perayaan. Ma'akhtilafin nasi fi maulidihi, padahal riwayat-riwayat tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam diperselisihkan oleh para ulama. Fa inna hadza lam yaf'alhu salaf. Perbuatan membuat peringatan Nabi, Maulid Nabi ini tidak pernah dilakukan oleh para salaf. Walau kana hadza khairan mahdan aw rajihan la kana salaf radhiyallahu anhum ahaqqu bihi minna. Sekiranya mengadakan peringatan Maulid Nabi itu sesuatu yang sangat baik atau sesuatu yang murni baik dan kebaikan yang kuat, yang benar, lakana salaf, niscaya para salaf radhiyallahu anhum, mereka adalah orang yang paling pantas untuk melakukan Maulid Nabi daripada kita. Kenapa? Karena mereka fa innahum kanu ashadda mahabbatan lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'diman lahu minna. Karena para sahabat radhiyallahu taala mereka adalah orang-orang yang lebih mencintai Nabi dan lebih memuliakan dan mengagungkan Nabi daripada kita. Kita ini hanya mengaku mencintai Nabi, mengaku memuliakan Nabi, tapi kita tidak, sebenarnya tidak atau jauh dari memuliakan dan mencintai Nabi. Buktinya disampaikan hadis yang sahih dari Rasulullah SAW, dia ingkari. Ketika ada hadis yang dhaif yang sesuai dengan hawa nafsunya, mereka amalkan. Ketika disampaikan satu riwayat dari Nabi yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya, maka akan ditinggalkan. Bagaimana mereka ini bisa dikatakan mencintai Nabi SAW? Sedangkan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, mereka di dalam mencintai Nabi pasang badan, pasang jiwa, raga, harta. Mereka korbankan semua demi membela agama Nabi SAW dan demi membela beliau dalam rangka berjihad di jalan Allah, li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala.
Maka mereka para sahabat adalah orang-orang yang lebih cinta kepada Nabi, lebih memuliakan Nabi, lebih mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hum 'alal khairi ahras. Dan mereka para sahabat terhadap segala yang baik lebih sangat menginginkan daripada kita. Kita ini masih jauh, tapi kita ini sudah mengaku-ngaku sampai mengadakan sesuatu yang tidak dilakukan oleh para pendahulu kita dari generasi terbaik umat ini. Wa innama kanat mahabbatu wa ta'dhimu fi mutaba'ati. Sesungguhnya wujud kecintaan seseorang terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, wujud pengagungan dan pemuliaan seseorang terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam itu terletak di mengikuti beliau, terletak di mutabaahnya kepada beliau, meniru atau mengikuti apa yang diperintahkan dan apa yang dilarangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'atihi wa tibai amri, juga terletak pada ketaatannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perintah dan larangan. Wa tibai amri, dan mengikuti perintah-perintahnya. Wa ihya'i sunnatihi batinan wa dhahiran. Bukti mencintai Nabi itu harus dengan cara menghidupkan sunnah Nabi, baik secara batin maupun secara zahir. Secara batin kita mencintai dan keinginan kuat untuk bisa menghidupkan sunnah Nabi, dan secara zahir yaitu dengan mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu makna mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nasri ma bu'itsa bi, dan menyebarkan risalah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal jihadi ala dzalika bil qalbi wal yadi wal lisan. Bentuk mencintai Nabi itu yaitu dengan berjihad untuk memuliakan, menyebarkan ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam, baik dengan hati, dengan tangan maupun dengan lisan. Fa inna hadi tariqatus sabiqin al awwalina minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, ini semua masih perkataan Ibnu Taimiyah di dalam Iqtida'us Siratal Mustaqim. Maka sesungguhnya hal yang serupa ini adalah jalan yang ditempuh orang-orang yang telah lebih dulu beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari generasi pertama dari golongan kaum Muhajirin dan Ansar, serta orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan cara yang baik dan benar. Ini dinukil dari Iqtida'us Siratal Mustaqim dengan tahqiqnya Dr. Nasir Al-Aql, dan telah banyak disusun kitab-kitab, risalah-risalah terdahulu maupun yang belakangan, yang isinya mengingkari perbuatan bid'ah maulid Nabi. Bukan baru, sudah lama, dan para ulama Ahlussunnah sudah mengingkarinya. Yang menghidupkannya kaum sufi dan dari golongan Syiah. Wa huwa alawatan ala kauni bid'atan wa tashabbuhan fa innahu yajurru ila iqamati mawalid ukhra. Di samping amalan peringatan Maulid Nabi ini merupakan satu kebid'ahan dan meniru-niru orang Nasara, juga perbuatan ini akan mendorong, menyeret untuk munculnya berbagai peringatan maulid-maulid lainnya, seperti maulid hari peringatan kelahiran para wali, para masyayikh, para zu'ama, sehingga akan membuka pintu keburukan yang sangat banyak. Hadza wa naktafi, insyaallah kita lanjutkan ba'da adzanil isya. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allah
Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtada bihudah ila qiyamis sa'ah wa ba'd. Akhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'an wa rahimani wa rahimakum. Nanti megang bukunya, ada kitabnya. Kita masuki pada poin kedua dari contoh-contoh kebidahan yang diperingatkan oleh para ulama yang banyak terjadi di zaman ini, yaitu at-tabarruk bil amakin wal ashkhas wal athar wal ashkhas ahya'an wa amwata. Kebidahan suka bertabaruk, mencari tabaruk, mencari keberkahan dari tempat-tempat yang dikeramatkan, atau yaitu seperti kuburan, tempat-tempat yang dikeramatkan, ataupun lapak tilas atau sejenisnya. Wal asar, asar ini peninggalan ataupun pustaka-pustaka. Wal ashkhas, juga mencari keberkahan pada pribadi-pribadi tertentu yang mungkin dianggap suci, dianggap mulia dan sebagainya. Kemudian ahya'an wa amwata, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Tayyib. Tabarruk, arti dari tabarruk adalah thalabul barokah, mencari keberkahan, menginginkan keberkahan. Keberkahan itu apa? Sabatul khair fi syai' wa ziyadatuh, yaitu tetapnya kebaikan yang tetap pada sesuatu hal, serta semakin bertambahnya kebaikan itu, berlimpahnya kebaikan pada sesuatu hal. Itu secara umum seperti itu. Itu makna tabarruk, maknanya barokah. Sehingga katakan makanan ini barokah, yaitu ketika makanan ini memberikan kebaikan dan memperbanyak kebaikan pada orang yang mengkonsumsinya. Seperti air zam-zam, ma'u barokah. Air zam-zam adalah air barokah, yaitu air yang banyak memberikan kebaikan, mengandung keberkahan. Seperti untuk memohon kesembuhan dari penyakit. Juga air zam-zam itu digunakan untuk, misalnya kita memohon kepada Allah dengan minum air zam-zam agar hilang rasa dahaga kita atau hilang rasa lapar kita. Ma'u zam-zam lima syuribalah, kata Nabi SAW dalam sabdanya, air zam-zam itu diminum sesuai dengan niatnya, yaitu doa yang diniatkan di dalam meminum air zam-zam. Para ulama salaf, mereka sebelum minum air zam-zam berdoa, dan doa mereka ada yang meminta keikhlasan, minta husnul khotimah, minta istiqomah, minta keimanan, dan meminta kesembuhan dari penyakit, minta ziyadatul ilm, bertambahnya ilmu, dan banyak sekali. Dan ini sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan berdasarkan tuntunan dan ajaran Nabi kita SAW dalam sabdanya di atas tadi, mau zam-zam lima syuriba lahu, air zam-zam itu sesuai dengan niat meminumnya. Itu barokah. Sehingga sesuatu yang barokah, seperti makan sahur barokah, maka orang yang makan sahur, dia insya Allah akan diberikan kekuatan tenaga, meskipun yang dimakan dalam sahurnya hanya segelas air putih atau setengah gelas air putih, atau cuman hanya beberapa butir kurma. Akan tetapi ketika dibarokahi oleh Allah, diberikan keberkahan oleh Allah, maka akan memiliki kebaikan-kebaikan yang banyak tadi. Orang makan sahur yang sedikit, dia bisa bertahan puasa sampai sore. Kita kadang-kadang sarapan jam 6, jam 10 sudah lapar. Karena makanan biasa keberkahannya bukan tidak ada, keberkahannya ada tapi tidak sebagaimana keberkahan pada sahur, makanan sahur. Ta'amus sahuri barokah. Ta'amus sahuri barokah. Makanan sahur itu memiliki keberkahan. Maka keberkahan itu ada subutul khair wa ziyadatuh, yaitu tetapnya suatu kebaikan pada sesuatu, fi syai'in wa ziyadatuh, dan bertambahnya kebaikan-kebaikan itu. Wa talabu thubutil khairi wa ziyadatuhu
wa talabu thubutil khairi wa ziyadatihi innama yakunu mimman yamliku dzalika wa yaqdiru alaih. Mencari tetapnya kebaikan, mencari kebaikan yang tetap itu, yang konsis, serta mencari bertambahnya kebaikan itu innama yakunu mimman hanya bisa diperoleh dari zat yang memiliki kebaikan itu, yang bisa memberikan kebaikan itu. Wa huwa Allahu subhanahu wa ta'ala, hanya Allah yang memiliki keberkahan, yang bisa memberikan keberkahan, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Keberkahan yang ada pada ma'u Zamzam itu karena dari Allah subhanahu wa ta'ala. Keberkahan yang Allah berikan pada habbah sauda juga datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Keberkahan yang ada pada makanan sahur juga datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Keberkahan yang ada pada waktu subuh juga datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik Allahumma barik li bukuri ummati. Apa? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, limpahkanlah keberkahan pada umatku di waktu paginya. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk keberkahan bagi umat Nabi yang mereka beraktivitas di pagi hari. Maka pagi hari itu yang paling baik untuk zikrullah, untuk sholat subuh berjamaah, kemudian zikrullah, zikir pagi. Dan orang yang berdagang di waktu subuh, ya ini setelah selesai sholat subuh tentunya dia akan mendapatkan keberkahan lebih berdasarkan keumuman doanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas. Barokah itu memiliki kebaikan yang banyak. Maka ada orang yang penghasilannya itu sedikit, tetapi barokah. Ada riwayat diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi kalau nggak salah di dalam Tabaqatus Syafi'iyah, cerita tentang seseorang yang datang kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang ia mengeluhkan kehidupannya yang serba kekurangan. Dia bercerita, saya seorang buruh harian yang penghasilan saya setiap harinya dikasih 4 dirham, dan saya merasa kehidupan saya serba kurang dan sulit. Apa nasihat guru kepada saya? Kata orang ini kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Maka kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, coba besok kau bilang sama orang yang memperkerjakan kepada juragan agar memberikan gajimu 3 dirham. Ini dia punya gaji 4 dirham, disuruh mengurangi, sudah sulit dengan 4 dirham ini, disuruh mengurangi menjadi 3 dirham. Dilakukan oleh orang ini. Dia lakukan karena beliau yakin insya Allah Imam Syafi'i tidak melakukan atau tidak mengatakan itu tanpa alasan. Dilakukan. Tidak lama kemudian datang lagi menemui Imam Syafi'i lagi. Wahai guru, tambah repot, tambah payah. Dulu 4 dirham saya kurang, sekarang menjadi dirham, 3 dirham, tambah susah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, apa? Ya sudah, kalau begitu kau besok bilang sama tuanmu untuk memberi upah kepadamu 2 dirham. La ilaha illallah. Ini 4 dirham dikurangi 1 dirham menjadi 3 dirham, sudah serba kurang, disuruh mengurangi lagi menjadi 2 dirham. Tapi orang ini tetap melaksanakannya. Setelah itu lama tidak kembali, lama sekali tidak balik. Tapi suatu saat datang lagi pada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dengan wajah yang berbeda dari sebelumnya, dengan wajah ceria. Tapi dia mengatakan, wahai guru, saya heran, kenapa ketika gaji upah saya 4 dirham setiap hari dan juga saya tidak bisa memenuhi kebutuhan saya, serba sulit hidup saya, serba kurang. Tapi kenapa ketika saya mendapatkan upah 1 hari cuma 2 dirham, hidup saya barokah, hidup saya terpenuhi, hajat-hajat saya terpenuhi. Maka Imam Syafi'i mengatakan rahimahullah ta'ala,
Karena memang yang barokah untuk kamu dengan pekerjaanmu seperti itu adalah 2 dirham. Ketika dilebihkan dari 2 dirham, maka itu menghilangkan barokah. Karena pekerjaanmu tidak patut untuk mendapatkan 3 atau 4 dirham. Allahu Akbar. Di sini letak barokah. Al-qalilul kafi khairun minal katsiri an-naqis. Yang sedikit tapi memberikan kecukupan itu lebih baik dari yang berlimpah tapi serba kurang. Ya, ada orang yang penghasilannya gede tapi dia serba kurang. Tapi ada orang yang penghasilannya sedang-sedang bahkan sedikit tapi dia tercukupi semua kebutuhannya. Ya mungkin kalau mewahnya enggak, tetapi dia terpenuhi cukupannya. Kesehatannya terjaga, ketentraman, kenyamanannya beribadah tetap berjalan ada, dan semuanya. Maka ini barokah. Nah, sekarang bagaimana mencari barokah? Mencari barokah itu dari Allah Subhanahu wa taala, huwallazi yunzilul barakata wa yuthbituha. yakni Allah yang menurunkan barokah itu, dan Allah yang menetapkan barokah itu pada sesuatu-sesuatu yang Allah kehendaki. Seperti kita pada makanan dan minuman. Kata Nabi SAW, habiskan makananmu, jangan kau sisakan makananmu, karena bisa jadi makanan barokah yang berkah dari makananmu itu ada di bagian yang terakhir. Nabi mengatakan, fa innakum la tadruna fi kulu, artinya makanlah, fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah, karena sesungguhnya kamu nggak tahu di mana letak keberkahan pada makananmu. Bisa jadi di tetesan air yang terakhir itu barokahnya, bisa jadi di suapan nasi yang terakhir itulah barokahnya. Maka kita kalau mengambil makanan ataupun minuman, yakni yang kita ambil yang sesuai dengan kemampuan kita, yang secukupnya, dan insya Allah itu akan memberikan barokah. Hadza wallahu ta'ala. Itu maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan barokah, dan Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan barokah itu. Amal makhluk, adapun makhluk, fa innahu la yaqdiru ala manhil barakah wa ijadiyah, maka manusia ataupun makhluk lain, apalagi benda-benda mati, itu tidak akan dapat memberikan keberkahan ataupun tidak dapat mengadakan keberkahan. Wala ala ibqaiha wa tasbih, apalagi sampai membuat keberkahan itu tetap ada pada sesuatu. Tidak. Karena manusia tidak memiliki itu, Allah yang memilikinya. Fattabarruku bil amakin wal athar wal ashkhas ahya'an aw wa amwatan la yajuz. Maka mencari keberkahan melalui tempat-tempat yang dikeramatkan, yang disucikan, atau melalui pusaka-pusaka peninggalan, atau melalui pribadi-pribadi tertentu, diri-diri tertentu, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati, la yajuz, tidak boleh. Tidak boleh artinya haram. Li'annahu imma syirkun, ini i'taqada anna dzalika syai'a yamna'ul barakah. Baik, perbuatan itu bisa menjadi syirik ketika seseorang melakukan itu dengan meyakini bahwa sesuatu itu dapat memberikan barokah dengan sendirinya. Seperti keris misalnya, yang dia yakini bahwa keris ini bisa menjaga dirinya dari berbagai macam gangguan, atau bisa menolong dirinya untuk melapangkan rezekinya, memudahkan memperoleh rezeki. Ketika meyakini keris inilah yang bisa mendatangkan itu semua, maka ini syirik, sudah jelas syirik. Atau cincin atau gelang kalung yang diyakini seperti itu, yang tidak ada sabab kauni maupun sabab tabi'i, sabab kauni ataupun sabab syar'inya. Wasilah ila syirik, atau setidaknya sekecilnya ia adalah sesuatu yang haram yang menghantarkan kepada kesyirikan. Tabarruk kepada tempat ataupun kepada pribadi tertentu atau kepada pusaka-pusaka peninggalan menjadi wasilah kepada kesyirikan. Ini i'taqada anna ziyarata wa mulamasata wa tamassuha bi sababun li usuliha minallah. Kalau dia meyakini bahwa menziarahi,
kuburan tertentu atau tempat tertentu atau menyentuhnya seperti mengusap-usap Ka'bah itu diusapkan sampai diyakini, sampai mereka mengusapkan sajadah itu dibawa untuk diusapkan ke dinding Ka'bah dengan meyakini bahwa Ka'bah itu bisa memberikan keberkahan pada dirinya atau pada sesuatu yang ditempelkan padanya seperti sajadah, peci atau yang lainnya. Kadang mereka baju juga. Ada juga yang mereka memandikan air, memandikan kain kafannya dari air Zam-Zam, yang meyakini nanti itu akan menjadi penghapus dosanya kalau dibandi. Jadi mereka membawa kain kafan dimandikan dulu. Itu orang-orang India banyak dilakukan seperti itu. Sekarang sudah tidak bisa. Itu dimandikan, dijemur, nanti itu dijual di negerinya dengan harga yang mahal karena ini air yang bekas dimandiin dengan air Zam-Zam. Allah Ta'ala alam mereka meyakini apa dengan perbuatannya itu. Tapi bahwa ketika seseorang meyakini bahwa mengunjungi sesuatu tempat atau menyentuh sesuatu hal yang disucikan, dikeramatkan, atau mengusap-usap sesuatu yang dikeramatkan, disucikan, dianggap sebagai sebab diperolehnya barokah dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini menghantarkan kepada kesyirikan. Wa amma ma kana sahaba yaf'alunahu min at-tabarruk bi sya'rin nabi sallallahu alaihi wasallam wa riqihi wa man fasala min jismihi sallallahu alaihi wasallam fadzalika khasun bihi sallallahu alaihi wasallam fi hali hayatihi. Adapun yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, yaitu dengan mencari keberkahan dengan rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dengan ludahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi itu kalau ludah itu ditadahin oleh para sahabat. Wa man fasala min jismi, dan sesuatu yang lepas dari tubuh beliau, rambut ataupun yang lainnya, sallallahu alaihi wasallam, fadzalika khasun bihi sallallahu alaihi wasallam fi hali hayati. Hal yang serupa ini adalah khusus hanya bagi diri Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, dan itu pun khusus hanya pada masa hidupnya beliau. Maka setelah wafat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada seorang sahabat yang datang ke makam Nabi kemudian gosok-gosok kuburan beliau, usap-usap kuburan beliau, tidak ada. Dan tidak pernah di zaman Nabi kuburan Nabi masih terbuka dan para sahabat bisa dengan leluasa untuk bisa melakukan itu, tidak ada satupun dari para sahabat Nabi yang melakukan itu. Dan manusia yang paling pantas, sekiranya ada manusia yang paling pantas untuk diperlakukan seperti itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau seandainya itu dibenarkan. Maka ketika para sahabat tidak melakukan hal itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena mereka tahu itu sesuatu yang diharamkan, apalagi kepada selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula makamnya para sahabat radhiyallahu taala anhum yang mereka gugur di dalam peperangan Uhud, syuhada Uhud, juga yang mereka gugur di dalam perangan Badar, tidak ada bekas daripada makam mereka. Dan mereka para sahabat yang syuhada yang sejati, tidak ada seorang pun yang datang ke makam mereka kemudian mengusap-usap makam mereka, mengambil tanahnya kemudian untuk dan segala hal memeluknya, tidak ada yang dilakukan di kalangan mereka. Demikian pula para tabi'in yang mereka mengambil ilmu dari para sahabat, tidak ada seorang pun dari mereka yang melakukan hal-hal yang batil serupa itu. Tidak ada. Bidalil anna sahabat lam yakunu yatabarrakuna bi hujratihi wa qabrihi ba'da mautih. Itu dalilnya tadi. Para sahabat mereka tidak ada satupun di kalangan mereka para sahabat yang bertabarruk dengan rumahnya Rasul, kamarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dijadikan makam beliau, atau bertabarruk dengan makam beliau, kubur beliau sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya. Tidak ada. Kalau seandainya kuburan Nabi itu memberikan berkahan,
Tadinya Nabi setelah wafatnya masih mengandung keberkahan pada diri beliau, kemudian tanah itu yang nempel pada jasad beliau menjadi barokah, dan tanah yang menempel kepada tanah yang menempel pada jasad Nabi memiliki keberkahan, kemudian tanah yang menempel pada tanah yang mendapatkan keberkahan menjadi berkah, maka bumi ini menjadi barokah. Karena tidak terputus, bersambung. Kalau tidak tanah air, itu semua bersambung, maka seluruh bumi ini barokah dengan jasadnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak. Maka apa yang di makam Nabi tidak pernah dijadikan sebagai tempat pencarian barokah. Walakanu yaksuduna al-amakin allati shalla fiha aw jalasa fiha liyatabarraku biha. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka juga tidak pernah mendatangi tempat-tempat yang digunakan oleh Nabi sholat atau digunakan oleh Nabi duduk, tempat-tempat yang dulu diduduki Nabi, tempat-tempat yang dulu dipakai sholat Nabi, tidak mereka jadikan tempat keberkahan. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ibunya pernah meminta kepada Anas agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat di rumah beliau. Maka ditunjukkan di mana biasanya sholatnya, digunakan tempatnya musola di rumah. Di sini ya Rasulullah. Maka dikelarkan tikar yang sudah lusuh, yang sudah menghitam karena lama nggak dipakai, itu digelarkan dan Nabi sholat di situ. Belakangnya Anas bin Malik dengan adik tirinya, adik seibu, tapi beda bapak. Kemudian belakangnya ibunya Ummu Salah, siapa namanya, Rumaisah, ibunya dari Anas bin Malik. Dan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala tidak pernah menjadikan tempat yang digunakan untuk Nabi sholat di situ itu sebagai tempat sholat yang terus-menerus dikerjakan, dijaga, tidak. Demikian pula banyak tempat yang digunakan oleh Nabi untuk ibadah. Hanya ada beberapa hal saja seperti Kuba, Qiblatain, itu pun bukan secara khusus tapi memiliki nilai sejarah karena ada sejarah syar'i seperti pada Masjid Kuba. Yaitu karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa yang mengambil suci dari rumahnya dan keluar bertujuan berniatkan untuk sholat di Masjid Kuba, ya berjalan ke sana untuk sholat di Masjid Kuba, maka dia sholat 2 rakaat di sana seperti dia melaksanakan umroh pahalanya. Ada riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai hal itu. Ada masjid-masjid yang lain, masjid Jum'ah, masjid ini, masjid Qiblatain, maka tidak memiliki istimewaan tertentu selain seperti masjid-masjid yang lainnya. Dan masjid-masjid yang khusus seperti Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjid Aqsa, itulah masjid yang memang memiliki nilai tersendiri berdasarkan syariat dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya rambungkan. Maka para sahabat tidak pernah secara sengaja datang ke tempat-tempat yang dipakai oleh Nabi untuk duduknya kemudian diambil barokahnya. Tidak ada. Bahkan pernah di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau melihat mulai ada orang yang jahil sholat di bawah pohon Hudaybiyah, yang di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaiat kaum muslimin di bawah pohon Hudaybiyah. Maka demi melihat gelagat yang tidak baik ini, apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Itu tempat bersejarah. Kata beliau, tebang. Maka ditebang, diratakan, sehingga sekarang tidak ada bekasnya di mana persisnya letaknya. Padahal itu bersejarah. Kalau kita mementingkan sejarah, tapi akidah lebih penting daripada sejarah. Karena itu dibiarkan, wah, itu akan menjadi tempat keramat. Gua Hira saja kalau tidak dijaga dan tidak tinggi di gunung, itu sudah dulu pernah dibiarkan sehingga orang masih naik ke atas sampai
sholat di situ, doa di situ, padahal tidak ada tuntunannya. Itu Gua Hira memang tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu beliau bertahanus, berkhulwah, yaitu menyendiri dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, dan tempat turunnya wahyu yang pertama. Namun bukan sesuatu yang bernilai barokah. Nah, orang-orang yang mengambil barokah dari tempat serupa ini merupakan perbuatan batil. Imma dia sebuah kesyirikan kalau meyakini tempat itu betul-betul mendatangkan barokah, atau menjadi wasilah bagi terjadinya kesyirikan. Wa kadzalika maqamatul auliya min babin aula wa lam yakunu yatabarrakuna bil ashkhasis salihin ka Abi Bakr wa Umar wa ghairihim min afadilis sahabah la fil hayati wala ba'dal maut wa lam yakunu yadhhabuna ila ghari Hira li yusallu fihi aw yad'u wa lam yakunu yadhhabuna ila tur alladhi kallama Allahu alaihi Musa li yusallu fihi wa yad'u aw ila ghairi hadhil amakin ila ghairi hadhil amkinah minal jibal allati yuqalu inna fiha maqamatil anbiya wa ghairuhum wala ila mashhadin mabniyin ala asarin nabiyyin minal anbiya. Ini semua menyebutkan tempat-tempat yang dikeramatkan, tempat-tempat yang memiliki nilai sejarah dan nilai-nilai kesejarahan dalam agama yang sama sekali tidak pernah dilakukan pencarian tabaruk di tempat-tempat itu oleh para sahabat yang mulia radhiyallahu ta'ala. Dikatakan di sini, wa kadzalika maqamatul auliya, kedudukan para wali, mimbabi aula juga termasuk perkara-perkara yang lebih daripada itu. Mereka para sahabat tidak bertabaruk dengan pribadi-pribadi saleh seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, Umar ibnu Khattab radhiyallahu ta'ala, atau yang lainnya dari para sahabat-sahabat yang mulia seperti tadi syuhada Uhud, syuhada Badar, dan juga istri-istri Nabi radhiyallahu ta'ala anhunna yang mereka dikuburkan di Baqi'. Tidak pernah ada. La fil haya, baik ketika mereka hidup, para sahabat tidak ada yang bertabaruk dengan Abu Bakar, manusia terbaik setelah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Tidak pula kepada Umar bin Khattab ataupun Utsman ataupun Abdurrahman bin Auf atau Ali bin Abi Thalib atau sahabat-sahabat Nabi yang mulia yang lainnya yang mereka dikenal dekat dengan Rasulullah SAW dan mendapatkan pujian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau Uqasyah yang dijamin masuk surga tanpa hisab, atau Al-Ashrah Al-Mubasysyaruna bil Jannah, 10 sahabat Nabi yang dijamin surga. Mereka tidak ditabaruki baik di masa hidupnya maupun setelah wafatnya. Mereka para sahabat dan juga generasi utama dari umat ini tidak pergi ke Gua Hira untuk sholat berdoa di sana, tidak pula pergi ke Bukit Tursina, di tempat di mana Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa alaihissalam, yang mereka datang ke sana untuk doa atau untuk sholat, enggak. Dan mereka juga tidak pernah pergi ke tempat-tempat lain, gunung-gunung yang dikatakan di mana di tempat itu para nabi dan selainnya memiliki kedudukan ataupun memiliki maqamat. Ya, ini ada peristiwa-peristiwa yang besar yang terjadi di masa itu. Seperti Al-Judi, yaitu gunung Al-Judi, di mana di saat itu Nabi Adam alaihissalam kapalnya kapal Nabi Nuh alaihissalatu wassalam mendarat. Tidak ada tempat-tempat semacam ini kemudian dijadikan tempat barokah oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Dan tidak ada pula tempat-tempat yang dibangun di atas peninggalan-peninggalan Nabi yang dijadikan sebagai sholat kecuali ada syariatnya, seperti Masjid Dzul Hulaifah. Ketika orang tidak mengambil mikot, maka ketika seseorang tidak mengambil mikot untuk haji atau umrohnya, baru disunahkan untuk sholat di masjid situ. Hanya itu, sebelum mengucapkan talbiyah untuk haji atau umrohnya. Sedangkan tempat lain, mikot-mikot lain, Nabi tidak melakukan sholat, maka tidak dilakukan sholat. Wa aidan fa innal makana alladhi kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fihi bil Madinati Munawwarati daiman lam yakun ahadun minas salafi yastalimuhu wa la yaqbaluhu wa la yuqabbiluhu wa la al-maudi alladhi shalla fihi bi Makkah wa ghairiha. Demikian pula tempat-tempat yang biasa digunakan oleh Nabi untuk sholat terus-menerus di Madinah, atau juga
yang selalu digunakan, walam yakun ahadun minas salaf yastalimu aw yuqabbilu, tidak ada seorang pun dari para salaf yang mereka menyentuh, mengusap-usap tempat sholatnya Nabi atau menciuminya. Dan tidak pula tempat yang digunakan untuk sholat Nabi di Mekah atau di tempat-tempat lainnya. Pernah ada orang ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berada di satu daerah sedang kunjungan inspeksi. Kemudian saat itu dekat dengan sebuah masjid. Ketika dikumandangkan azan sholat, nggak tahu sholat zuhur, asar atau apa. Ini orang-orang yang tadinya berkumpul di situ pada lari kemana? Tanya Umar, loh ini mereka pergi kemana? Mereka pergi ke satu masjid di mana dulu Nabi pernah singgah dan sholat di situ. Kata Umar bin Khattab, tidak boleh seperti itu. Seseorang bila telah dikumandangkan azan untuk sholat di masjid terdekatnya, kecuali dia lewat di masjid itu pas waktu sholat, maka dia boleh sholat di situ. Padahal Nabi pernah sholat di tempat itu, tetapi Umar bin Khattab tidak membenarkan orang-orang menyengaja datang ke masjid itu kecuali untuk keperluan, seperti untuk datang ngaji kajian atau ada kajian secara besar atau amalan itu lebih, dan hal-hal yang memang ada dasar yang dibenarkan maka dibolehkan. Namun kalau hanya sekedar karena menganggap ada keutamaan dan kemuliaan di tempat itu sehingga orang jauh-jauh datang ke situ hanya untuk sholat di situ karena menganggap di situ ada fadilah barokahnya, maka itu tidak pernah ada dasarnya. Tidak pernah ada dasarnya. Fa idza kana al-mawdi'u alladhi kana yata'u bi qadamayil kalimatain wa yusalli 'alaihi lam yushra' li ummati at-tamassubi wa la takbili at-tamassubi wa la takbilu fa kaifa bima yuqal inna ghairahu shalla fihi aw lama 'alaihi fa takbiru syai'in min dalika wa tamassuhu bihi qad alima al-ulama'u bil ittirar min dinil Islam anna hadza laisa min syariati sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apabila tempat yang dulu pernah diinjak oleh Nabi dengan kedua kakinya yang mulia, tempat yang Nabi SAW pernah sholat di tempat itu, tidak disyariatkan kepada umatnya untuk mengusapnya atau menciumnya, lalu bagaimana bisa tempat selain tempat-tempat itu yang digunakan untuk sholat ataupun untuk tidur Nabi kemudian diciumi ataupun diusap? Hal-hal ini semua telah diketahui oleh para ulama secara jelas, secara pasti dari agama ini, dari tuntunan agama ini, bahwa semua itu bukan dari syariat Nabi SAW. Bukan syariatnya Nabi menciumi tempat-tempat bekasnya berdirinya Nabi, tempat sholat, bekas tempat sholatnya Nabi, bekas tempat tidurnya Nabi dan selainnya. Apalagi selain Rasulullah SAW. Hadza naktafi, ini dua contoh bid'ah yang banyak tersebar di masyarakat di dunia Islam, dan ini menunjukkan bahwa akhir zaman itu telah sangat dekat, di mana kebid'ahan semakin banyak, yang kita wajib menjaga diri kita dan keluarga kita dari segala bentuk penyimpangan-penyimpangan dalam beragama serupa ini. Wa naktafi bihadza, wa insyaallah kita lanjutkan yaitu pada bid'ah-bid'ah yang terjadi di dalam hal ibadah dan dalam hal bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.